Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Kali ini kita akan bahas kasus tentang pasangan sejoli SMA yang terlihat bahagia, tapi pada akhirnya malah berujung sangat tragis. Kasus ini sempat sangat viral karena mungkin korban dan pelakunya sama-sama good looking. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Ini adalah kisah tentang pasangan remaja yang berpacaran, seorang wanita bernama Emma Walker 16 tahun dan Rayleigh Gould 18 tahun. Mereka berdua satu sekolah di Knoxville. Emma adalah salah satu murid paling berprestasi, anggota cheerleaders, pintar, cantik, dan juga populer. Sedangkan Rayleigh adalah atlet sekolah yang bermain baseball dan football dan banyak disukai oleh orang. Dia adalah kakak kelas Emma yang lebih tua 2 tahun. Mereka berdua berpacaran selama 2 tahun, tapi pacarannya putus nyambung dan pacarannya enggak sehat atau kalau bahasa terkenal atau gaulnya sekarang toxic relationship. Keluarga Emma yang awalnya setuju Emma berpacaran dengan Rayleigh lama-lama jadi enggak mendukung karena Rayleigh terkesan suka menghasut dan suka membawa energi buruk pada Emma. Hingga akhirnya Emma memutuskan untuk menghentikan hubungan mereka. Tepat saat Rayleigh lulus SMA dan pindah kuliah ke Maryville. Di tempat kuliahnya, Rayleigh ternyata masih pengen balikan dengan Emma. Dia masih pengen pacaran dengan Emma. Tapi Emma udah nggak mau lagi pacaran sama dia. Rayleigh ini stres dan sempat overdosis alkohol sampai dilarikan ke rumah sakit. Lalu nggak lama kemudian di tanggal 21 November 2016, saat pagi menjelang subuh, ayah dari Emma mendengar bunyi yang aneh dari rumah mereka, kayak bunyi pintu yang ditutup. 2 kali bunyinya. Dan dia sempat takut, jadi dia ngecek ke kamar Emma. Ternyata Emma ada di kamar lagi tidur, terus ayahnya ngecek anaknya satu lagi yang cowok, anaknya juga tidur. Dan dia ngerasa mungkin bunyi itu dari luar, gak ada hal yang aneh terjadi di dalam rumah. Jadi ayahnya kembali lagi tidur. Sekitar jam 7-8 semuanya udah bangun, siap-siap sekolah, Emma masih belum bangun. Dan waktu ibu Emma ngecek untuk ngebangunin Emma lagi, dia sadar kalau ternyata Emma udah meninggal. Emma udah gak ada nafas. Di situ ibunya langsung nelpon 911. I just tried to wake up my daughter for school, and she has no pulse. You said that she's non-responsive? Yeah. Keluarganya langsung menginformasikan kematian Emma dan awalnya mereka kira Emma overdosis alkohol atau bunuh diri. Tapi setelah dicek lagi oleh detektif, mereka sadar ternyata di bantal Emma ada sedikit bercak darah dan di dinding di sebelah tempat tidurnya ada bolongan kecil dan mereka mulai bertanya-tanya ini bolongan apa? Dan disitulah mereka baru sadar ternyata di kepala Emma juga ada bolongan kecil. Bolongan yang merupakan bekas tembakan. Saat dicari ternyata ada 2 peluru di dalam kamar Emma. Salah satunya ada di dalam kepala Emma sendiri. Barulah terungkap ternyata kematian Emma disebabkan oleh luka tembakan. Seseorang menembak dari luar dinding, dari luar rumah, tepat ke kepala Emma. Ini ngeri banget, gue juga kok bisa? Ternyata bisa loh nembak peluru dari luar dinding sampai masuk ke dalam rumah dan posisinya pas di kepala Emma. Seperti biasa polisi langsung mencari orang terdekat Emma yang mungkin memiliki motif untuk membunuh dia. Dicarilah kegiatan apa aja yang Emma lakukan terakhir sebelum dia dibunuh. Ternyata sebelum kejadian ini Emma sempat di-stalk oleh seseorang yang misterius, sempat dibuntuti oleh seseorang yang misterius waktu dia sendirian di rumah. Orang misterius ini katanya pakai baju hitam-hitam dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Tapi untungnya Emma langsung menelpon Rayleigh, mantan pacarnya, untuk minta tolong. Dan Rayleigh langsung datang untuk menolong. Di situ mereka nggak menemukan siapa laki-laki misterius berpakaian baju hitam itu. Juga sehari sebelumnya Rayleigh mengaku dia sempat diculik oleh orang asing. Dia diculik oleh 2 laki-laki yang enggak diketahui siapa dan dia minta tolong Emma untuk menolong dia. Tapi waktu Emma dan teman-teman Emma berusaha untuk datang menolong Rayleigh itu cuman terbaring di rumput dan gak ada orang yang menyandra dia. Jadi Emma dan teman-teman Emma percaya Rayleigh sebenarnya cuman pura-pura diculik untuk menarik perhatian Emma. Nah, di sini polisi makin curiga. Kok ada gitu ya orang yang mau menarik perhatian dengan cara pura-pura diculik? Kayak it doesn't make any sense.
Polisi lalu berusaha untuk mengungkap siapa laki-laki misterius berpakaian hitam yang sempat berusaha untuk masuk ke dalam rumah Emma. Dan waktu tetangga sekitar diwawancarai, salah satu tetangga bilang, "Oh, gua kira cowok yang pakai baju hitam-hitam itu Riley. Soalnya aku ngelambain tangan, dia ngelambain tangan balik." Nah ternyata guys, Riley itu kan udah 2 tahun pacaran ya sama Emma. Dia lumayan dikenal oleh tetangga-tetangga sekitar. Dan menurut kesaksian tetangga sekitar, laki-laki misterius yang pakai baju hitam itu Riley. Bentuk badannya sama, dilambain tangan dia juga ngelambai balik. Nah peluru yang ditemukan oleh polisi ternyata sama persis dengan pistol yang dinyatakan hilang oleh kakek Riley yang melapor ke polisi sehari sebelumnya. Sebagai informasi, Riley tinggal dengan kakeknya. Riley lalu dipanggil untuk diinterogasi oleh polisi dan di sini dia masih kekeh bilang dia diculik. Pokoknya dia bilang dia diculik, dia nggak tahu siapa yang culik dia dan dia yakin yang menculik dia sebenarnya orang yang melukai Emma. Oke. Anehnya, waktu diinterogasi oleh polisi, Riley bahkan nggak sampai hati untuk menyebut nama Emma. Dia terus-terusan menyebut Emma sebagai that girl, cewek itu. Padahal itu mantan lu dan baru aja meninggal, kenapa sih lu susah banget nyebut nama Emma? Dia selalu bilang that girl, iya, cewek itu, aku sayang banget sama cewek itu. Polisi sampai harus nanya, cewek itu maksud lu siapa? Dijawab oleh si Riley, itu yang baru aja meninggal. Dan polisi nanya lagi, namanya siapa? Dijawab lagi oleh Riley, Emma. Besoknya setelah kabar Emma tersebar, Riley nanya kedua sahabatnya, Alex dan Noah. Dia nanya, gue mau nanya nih, tapi ya cuma nanya doang. Gimana ya cara kita bisa ngapus sidik jari? Ini gak ada hubungannya dengan kematian Emma, gak ada, cuman pengen tahu aja. Dan kedua sahabatnya langsung kayak, kenapa tiba-tiba lu nanyain hal ini? Kepada dua sahabatnya ini, Riley bersikukuh dia sama sekali nggak ada hubungan dengan pembunuhan Emma. Dia sama sekali nggak tahu kenapa Emma meninggal dan dia bukanlah pelakunya. Tapi Riley ngaku bahwa dia yang mencuri pistol kakeknya dan dia butuh bantuan dua sahabatnya untuk menghilangkan pistol ini. Karena dia takut kalau polisi tahu dia yang punya pistol ini, dia bakal ditangkap. Dan dia bilang, aku nggak salah, aku nggak mau ditangkap, jadi aku harus buang pistol ini. Nah, Noah dan Alex mereka nggak bego. Mereka tahu kalau pistol itu ada di kamu, berarti kamu yang bunuh Emma, tapi mereka nggak bilang ke Riley. Jadi mereka langsung telepon polisi dan mereka bilang, halo polisi, pistol yang kalian cari-cari ternyata memang ada di Riley. Dan dia minta kami untuk bantu dia buang pistol ini ke sungai Tennessee. Polisi lalu meminta Noah dan Alex untuk membantu menangkap Riley saat Riley akan membuang pistol ini. Jadi waktu mereka bertiga di jalan menuju sungai Tennessee, polisi sudah mengikuti dan sudah berpatroli di sekitar. Tepat begitu Riley mengeluarkan pistol untuk ditenggelamkan ke dalam sungai, polisi langsung menyergap mereka dan menangkap Riley di tempat. Riley lalu diadili dan di pengadilan dia dinyatakan bersalah. Dia dihukum sekitar 50 tahun di penjara atau seumur hidup tanpa kesempatan banding. Riley sampai sekarang selalu mengatakan kalau dia tidak bersalah. Dia memang yang menembakkan pistol itu, tapi katanya dia cuma melakukan itu untuk membuat Emma takut, dan kalau Emma takut, Emma pasti akan nelpon dia dan akan menganggap dia sebagai pahlawan yang melindungi Emma. Bisa dibilang Riley terobsesi dan obsesinya ini agak mengganggu pikiran dia. Setelah terjadinya tragedi ini, banyak orang tua yang mengedukasi anak-anak mereka bahwa masalah yang kalian lalui, apalagi di masa remaja, itu suatu hari bakal jadi sesuatu yang kamu ketawain di masa depan. Sesuatu yang kamu bahkan kayak, oh iya aku pernah itu. Tapi ya udah, lupa gitu. Meskipun pada saat mengalaminya waktu remaja, itu kerasa kayak sebuah masalah yang besar. Jadi ini sangat-sangat disayangkan, nyawa seorang remaja yang sangat berprestasi diambil begitu saja oleh mantan pacarnya sendiri. Benar-benar menyedihkan. Anyway, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Thank you so much untuk kalian yang udah nonton Ruang Gelap dan terus mendukung kami. We are very glad and appreciate your support. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.